Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat F2 Borneo, ini mengenai sedikit tentang masalah tentang mandau terbang. Dari komentar teman-teman, apa sih mandau terbang itu? Benarkah adanya mandau terbang itu? Jadi mandau terbang itu menurut kepercayaan yang ada di Kalimantan, khususnya suku Dayak dan suku Kutai, memang mandau terbang itu memang betul adanya. Itu kenapa? Karena mandau terbang itu hanya bisa digunakan dengan acara ritual khusus itu. Dan perlengkapan untuk memulai acara mandau terbang pun dia memiliki persiapan-persiapan khusus dan dibuat oleh orang-orang tertentu. Itu. Kenapa demikian? Karena mandau terbang ini bukan hal yang bisa untuk kita terangkan secara umum. Maksudnya kita terangkan secara nyata pembuktian ini memang sudah pernah terjadi pada zaman-zaman terdahulu menurut cerita daripada orang tua di kampung kita kan. Itu. Jadi adapun dari saudara-saudara kita yang memberikan keterangan tentang mandau terbang, masalah mandau terbang itu menurut yang pernah dia alami, yang dia dengar, bahwa mandau terbang itu mandaunya tetap di tempat ketika diritualkan, namun roh daripada mandau tersebutlah yang terbang. Apakah itu dibawa oleh bangsa jin atau khodam atau seperti apa, atau sahabatnya. Memang betul ada ritual mandau terbang yang mandau itu masih ada di tempat dan rohnya yang pergi menuju sesuai dengan arahan si empunya tadi tuh. Terus ada pula mandau terbang yang dia tidak ada di tempat. Begitu diritualkan, ketika dihamburkan oleh beras kuning dan wijen putih, maka mandau terbang itu akan lenyap, hilang dari tempat ritual tersebut, dan menuju sesuai yang diperintahkan oleh empunya. Itu yang menurut yang saya pahami dan yang pernah saya dengar, dan pernah juga saya melihat hal yang seperti itu. Itu mandau itu tidak ada di tempat, terbang secara nyata. Cuma mandau tersebut, empu yang melakukan ritual tersebut memang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kebetulan beliau juga salah seorang daripada paman kita juga kan. Itu bukan orang lain. Jadi sedikit pemahaman tentang mandau terbang yang diceritakan oleh beliau, yang dulu saya sempat bertanya-tanya juga. Ya begitulah, yang namanya mandau terbang itu ada dua versi. Persis yang diceritakan oleh saudara kita itu memang betul, yang hanya ruhnya yang terbang itu. Dan ada juga versi mandau terbang itu hilang di tempat ritual itu. Jadi mandau terbang ini memang sangat diperbincangkan secara umum, yang banyak menjadi tanda tanya oleh oleh sahabat F2 Borneo, menjadi tanda tanya
untuk mengetahui lebih dalam tentang kearifan suku Kalimantan, suku Dayak dan suku Kutainya itu. Jadi mendaur terbang ini memang bisa diacarakan tapi dalam keadaan darurat saja itu, dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang dia memiliki keturunan-keturunan untuk membangkitkan dan menerbangkan mendaur itu, baik secara nyata maupun secara gaib. Adapun yang secara gaib, seperti yang diceritakan oleh saudara kita, dia telungkup bawa mendaur terus ditutup kain hitam, memang betul seperti itu ada, dan ada pula yang secara nyata seperti kita sekarang ini, begitu dibaca mantra apa segala macam ritualnya, mendaur itu akan terbang melesat sesuai arahan itu. Jadi salah satu kalau ruhnya yang terbang kemana-mana itu yang diperintahkan itu, kalau bilang kami orang Kalimantan sebutannya Parangmaya, itu Parangmaya. Itu dia terbang secara gaib, namun mendaurnya masih ada di tempat sang empunya tadi itu. Nah, jadi ritual ini memang dikhususkan oleh kaum-kaum terdahulu yang dimiliki oleh para kaum-kaum Tuhan terdahulu, dan untuk sekarang ini memang hampir tidak ada lagi yang memiliki, tetapi masih ada mungkin di antara beberapa orang yang ada di Kalimantan ini, mungkin paling banyak ada 10 orang kemungkinan itu pun untuk kaum tuanya saja kan. Itu kalau untuk angkatan muda seperti kita ini mungkin sudah tidak ada lagi yang mendalami hal yang seperti itu kan. Itu lebih fokus kepada zaman sekarang, menyesuaikan perkembangan zaman kan itu. Namun itulah keunikannya daripada Kalimantan ini tadi, memiliki salah satu hal-hal adat yang unik dan ritual yang unik serta tingkat mistis yang begitu unik pula. Namun tidak juga semua daripada suku Kalimantan ini yang menggunakan hal tersebut. Ada yang memang percaya tentang hal yang mistis, ada yang memang kurang terlalu mendalami hal tersebut. Itu memang mereka asli daripada suku Kalimantan yang tua-tua di sana. Ada juga mereka yang tidak mendalami hal yang seperti itu. Mereka lebih fokus kepada keadaan yang sekarang ini. Itu. Jadi untuk masalah mendaur terbang ini, saya rasa itu salah satu salah satu tanda tanya kita yang besar, terutama pada kawan-kawan F2 Borneo, tentang penasarannya tentang mendaur terbang. Karena mendaur terbang itu tadi seperti yang disampaikan, mendaur terbang itu ada 2 jenis. Ada dia terbang secara gaibnya, ada dia terbang secara nyatanya. Maksudnya secara gaib seperti yang diceritakan oleh saudara kita sebelumnya, bahwa mendaur terbang itu begitu diritualkan, diacarakan tepung tawar apa segala macam, mendaur itu diterbangkan, namun ruhnya yang terbang daripada sahabat-sahabat, baik itu dari besinya, nama besinya apa segala macamnya, itu yang diterbangkan, ruhnya diterbangkan, namun mendaurnya tetap ada di tempat. Dan satunya lagi, ritual mendaur terbang yang betul-betul mendaurnya hilang di tempat, dia betul-betul terbang secara nyata, mendaurnya yang hilang tidak ada di tempat sang empunya, itu memang ada. Cuma kalau yang seperti itu memang jarang untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu dilakukan hanya dalam keadaan betul-betul darurat di suatu daerah
tempat dia tinggal. Itu mungkin ada serangan tak terduga atau apa, pembantaian atau gimana segala macam, itu kita tidak tahu, maka bisa itu langsung diacarakan secara nyata. Akan tetapi kalau ruhnya yang diterbangkan itu dia pakai proses ya seperti saya bilang parang maya tadi, dia tidak sekaligus begitu kena ke orangnya tidak mesti langsung terkapar, enggak, mungkin 1 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan sampai 3 bulan baru terkapar itu. Jadi kalau untuk proses yang nyata, dia pada saat itu, detik itu, hari itu pun orang tersebut akan terkapar. Namun hal yang nyata diterbangkan mendau tersebut dengan acara ritual yang khusus tersebut, itu sangat-sangat jarang dilakukan, sebab itu tidak boleh disembarangkan dikerjakan dan tidak boleh ada tidak boleh disembarangkan dikerjakan, dan betul-betul harus di dalam keadaan yang sangat-sangat darurat itu. Jadi kalau untuk yang ruhnya yang terbang, mandau ruh yang terbang tapi mandaunya masih ada di tempat, itu bisa saja dikerjakan mau tiap hari, itu tidak jadi masalah sesuai kebutuhan tadi kan, sesuai kebutuhan itu. Jadi kalau untuk mandau yang terbang secara nyata itu memang pantangan tidak boleh dikerjakan secara yang bersifatnya kayak seperti kita kayak uji coba atau tes, enggak bisa. Itu dia sekali turun ya pada saat yang memang betul-betul dibutuhkan, di saat yang memang betul-betul genting. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan mengenai mandau terbang ini. Itu menurut yang pernah saya alami dan saya dengar sendiri dari almarhum paman saya sendiri, yang memang beliaulah salah satunya yang di kampung yang bisa menerbangkan mandau tersebut itu. Jadi adapun segala sesuatu itu tidak lain segalanya daripada kebesaran oleh Tuhan itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap lestarikan adat budaya kita semua seluruh Nusantara Indonesia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Sorry, tak pakai masker karena lagi posisi di hutan memang. Kebetulan ini lagi mau cari-cari cari-cari obat. Ada pesanan dari saudara-saudara saya di daerah Wahau. Dia pengen minta carikan obat untuk gula darah, untuk saraf kejepit. Itu jadi disinilah dicarikan dalam keadaan posisi masih ini posisi lagi banjir nih. Itu posisi lagi banjir. Posisi sekarang lagi ada di Kutai Timur, daerah Morancalong.